Yang juga jadi sorotan saudara kasus videografer asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Amsal Sitepu, yang didakwa korupsi dan merugikan negara hingga 200 juta rupiah mendapat perhatian publik. Selain Komisi 3 DPR RI yang merekomendasikan pada pembebasan terdakwa, Menteri Ekonomi Kreatif juga menilai pengadaan jasa kreatif harus dilakukan secara objektif dan berbasis pemahaman terhadap industri kreatif. Videografer, saya didakwa melakukan markup anggaran. Bagaimana mungkin seorang penyedia jasa bisa melakukan markup anggaran? Kasus yang menimpa Amsal Sitepu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara menjadi perhatian publik. Amsal, seorang videografer, didakwa atas kasus dugaan penggelembungan anggaran dalam pembuatan promosi desa. Amsal pun heran, dirinya ditetapkan tersangka karena auditor Inspektorat Kabupaten Karo menilai proses editing hingga dubbing tidak perlu mengeluarkan biaya. Di LHP diketahui bahwa ada markup itu dimunculkan karena ada beberapa item yang dinolkan oleh auditor dan itu diamini oleh jaksa penuntut umum di dalam surat tuntutannya. Itu ada ide. Ide itu besarannya di dalam proposal itu 2 juta. Editing 1 juta, cutting 1 juta, dubbing 1 juta, clip-on atau mikrofon 900.000 yang totalnya 5,9 juta ini semuanya dianggap nol oleh auditor maupun jaksa penuntut umum. Komisi 3 DPR RI pun menggelar rapat terbatas membahas kasus ini. Komisi 3 DPR menilai penggelembungan anggaran yang diduga dilakukan Amsal dinilai tidak tepat. Pasalnya produk videografi tidak memiliki standar biaya atau harga tertentu karena termasuk kerja kreatif. DPR pun meminta majelis hakim mempertimbangkan vonis bebas bagi Amsal. Secara substantif, kerja kreatif videografer tidaklah memiliki harga baku tertentu, sehingga tidak bisa dikatakan terjadi penggelembungan atau markup dari harga baku. 4. Komisi 3 DPR RI menyerukan agar majelis hakim dalam perkara saudara Amsal Kristi Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas. Menanggapi rekomendasi dari DPR, Kejaksaan Agung mempersilahkan Amsal untuk menempuh jalur mekanisme hukum yang berlaku. Ya silakan aja, kan ada mekanisme hukum yang ditempuh. Salah satunya kan nanti kemarin tuntutan, berarti kan berikutnya pledoi pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukum. Sampaikan aja di sana. Seperti apa? Tentunya nanti akan menjadi pertimbangan dari majelis hakim yang memutus. Sementara Kementerian Ekonomi Kreatif menyatakan pengadaan jasa kreatif memiliki karakteristik berbeda jika dibandingkan dengan pengadaan barang. Kewajaran penilaian harga perkiraan sendiri atau HPS jasa kreatif harus dilakukan secara objektif dan berbasis pemahaman terhadap industri kreatif. Pengadaan jasa kreatif memiliki karakteristik berbeda jika dibandingkan dengan pengadaan barang. Kewajaran penilaian harga perkiraan sendiri atau HPS jasa kreatif harus dilakukan secara objektif dan berbasis pemahaman terhadap industri kreatif. Dalam dakwaan jaksa, Amsal diduga melakukan markup dan merugikan negara hingga 200 juta rupiah. Sidang putusan atau vonis terhadap Amsal Sitepu dijadwalkan pada hari Rabu 1 April 2026. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk memantau perkembangan terkini kasus videografer Amsal Sitepu yang didakwa korupsi, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Emir Syahpurba di Medan, Sumatera Utara. Emir, selamat siang, ada perkembangan terbaru apa dari kasus Amsal Sitepu di sana? Ya, selamat siang Putu dan juga saudara. Memang saat ini kasus yang menimpa videografer asal Karo, Sumatera Utara tengah menjadi sorotan publik menjelang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan yang akan dilakukan pada esok hari atau pada hari Rabu 1 April tahun 2026. Dan adapun Putu dan juga saudara, memang Amsal sebelumnya didakwa melakukan dugaan markup anggaran dalam proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Sebagai direktur ataupun pimpinan dari CV Promised Land, Amsal menyebut mengajukan proposal senilai 30 juta rupiah per desanya ke 20 desa yang ada di
Karo Sumatera Utara. Namun dari hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Karo ditemukan adanya ataupun menyebutkan biaya wajar dari proyek tersebut sebesar 24,1 juta per desa. Dan atas dasar itu, Jaksa Penuntut Umum menuntut Amsal dengan pidana 2 tahun penjara dengan denda 50 juta subsidi kurungan serta uang pengganti sebesar 202 juta rupiah. Nah, dalam nota pembelaan atau pledoi yang dibacakan oleh Amsal di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan pada 4 Maret 2026 yang lalu, Amsal menegaskan bahwasannya dirinya tidak memiliki niat jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu juga menurutnya penilaian ataupun hal tersebut tidak masuk akal karena seluruh proses tersebut merupakan, maksud kami, Amsal juga menyoroti adanya 5 komponen pekerjaan yang dinilai jaksa sebagai markup yang dianggap bernilai nol, seperti ide dan juga konsep, kemudian ada penggunaan mikrofon clip-on, proses cutting, editing, serta dubbing. Menurut Amsal, penilaian tersebut tidak masuk akal karena seluruh proses tersebut merupakan bagian penting dari pembuatan video profil tersebut. Selain itu, Amsal dalam pledoinya membantah adanya dugaan penggelembungan anggaran dan menilai bahwasannya kasus ataupun perkara yang menjeratnya ini seharusnya masuk dalam ranah perdata bukan pidana. Amsal juga mempertanyakan tidak dilibatkannya kepala desa sebagai pengguna jasa dari Amsal ini dalam pertanggungjawaban hukum. Sementara untuk keterangan dari Kejaksaan Negeri Karo, dari pihak kejaksaan mengatakan bahwasannya untuk pada fakta persidangan, Amsal mengajukan proposal dan RAB 30 juta dengan pelaksanaan 30 hari sesuai perjanjian Amsal kepada kepala desa. Namun pada pengerjaannya ataupun fakta di lapangan ditemukan oleh penyidik bahwasannya pada saat penuntut umum melaksanakan sidang bahwa Amsal Sitepu melaksanakan pengerjaannya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam RAB dan juga namun Amsal Sitepu menerima penawaran 100% sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Amsal tersebut bertentangan dengan RKPP nomor 12 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang di desa dan peraturan Bupati nomor 38 tahun 2020 tentang pengadaan barang dan jasa di desa. Dan untuk modus korupsi Amsal Sitepu versi dari Kejaksaan Negeri Karo, dalam pembuatan profil video tersebut, Amsal membuat double item dalam pengerjaan RAB, tetapi seolah-olah item pekerjaan tersebut berbeda, yaitu produksi video desain sebesar 9 juta. Amsal kembali memasukkan pos anggaran tersebut, yaitu editing, cutting, dan dubbing. Juga tidak sesuainya pelaksanaan waktu tersebut yang menjadi salah satu sorotan dari Kejaksaan Negeri Karo, Putu. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dari Medan. Selamat bertugas kembali.